Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, saudaraku seiman yang menginginkan kebaikan hidayah untuk dirinya dan keluarganya. Kita mengetahui semua dakwah itu jalannya itu licin dan terjal. Apalagi mendakwahi keluarga. Tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan dari masa ke masa sejarah dakwah keluarga itu selalu lebih sulit daripada dakwah secara umum. Kenapa? Alasannya simple. Kalau orang lain mudah terketuk ajakan seorang dai, karena mereka itu taunya itu baik-baiknya saja. Ketemu pun mungkin saat tabligh akbar. Tapi kalau keluarga, tahu kecilnya, tahu nakalnya, tahu kelemahan-kelemahannya. Bahkan ada di antara mereka dulu itu mungkin berawal dari dunia gelap yang dia tekuni kemudian mendapatkan dakwah. Dari situlah jadi orang yang didakwahi itu sudah tahu banget kelemahan, kekurangan dan juga aib-aib dia. Dia menyangka saya itu sebetulnya lebih berhak untuk dakwah. Apalagi permusuhan orang dekat itu biasanya sengit.
Antum ingin tahu buktinya? Cek aja permusuhan orang di jalan karena salah paham, tabrakan. Meskipun keluar suara keras, bahkan mungkin pukul-pukulan, habis itu selesai. Tapi coba permusuhan keluarga, bisa bertahun-tahun. Dan kecenderungannya keluarga itu meremehkan. Apalagi kalau ada orang yang sudah mulai ngajak kepada kebaikan, nyinggung keburukannya. Nah ini, kalau ngajak kebaikan, semua sepakat. Yang mereka tidak sepakati, sudah mulai nyinggung budayanya, nyinggung tradisinya. Apalagi budaya tradisi yang dia lakukan itu menentukan pemasukan, menentukan dunianya. Makanya Nabi Syuaib ketika memaklumkan dakwah kepada keluarganya, apa komen mereka? Laula rahtuka larajamnak. Kalau bukan karena pertimbangan kekuatan keluargamu, aku akan lemparin batu kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz. Lihat. Apa artinya wa ma anta alaina bi'aziz? Kamu itu enggak punya harga diri, nilai di depan kami. Uangan, gelandangan, rendahan, udah habis. Hal ini juga dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah selama 950 tahun mendapatkan penolakan yang sangat dahsyat. Sampai Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menegaskan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Kata beliau, yang masuk Islam cuma 4. Coba bayangkan, dakwah 900 tahun. Antum aja dakwah 10 tahun cuma dapat murid 4, kira-kira lanjut enggak? Kayaknya ngambek pulang ke kampung. Udah deh, nggak usah merantau di Jawa, di Bandung. Ini Nabi Nuh, tetapi sabar, tekun, yang penting menjalankan proses, maka Allah berikan gelar tidak main-main. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia itu hamba yang bersyukur. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mendakwai keluarganya, bapaknya, yang ditolak mati-matian. Yang bapaknya menegaskan, kalau kamu tidak berhenti dari dakwah ini, maka kamu akan saya lemparin batu. Ya memang kayaknya dulu sudah menjadi tradisi, Pak. Jadi orang-orang yang mendakwahkan kebaikan itu diusir, diperlakukan keji, dihina dengan apa? Dilemparin batu. Makanya Nabi Yasin atau Nabi yang di dalam surat Yasin 3, Nabi pengikutnya 1 coba. Banyak kan nabinya apa muridnya? Nabinya. Ya. Apa umatnya mengatakan? Ya. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum.
Sungguh kami ini merasa sial karena kehadiran kalian. Coba bayangkan. Ibarat kata orang Bandung, sialan lo. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu akan saya lemparin batu. Ini. Begitu juga yang tidak kalah ya kasarnya ya penindasan yang sadis yang dilakukan keluarganya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ikhwas sekalian, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW menginginkan siapapun yang bisa membawa ke kaumnya, ke keluarganya untuk menyampaikan la ilaha illallah. Dan setiap dia berdakwah kemana saja selalu dikuntitin oleh Abu Lahab. Dan tidaklah dia itu menyampaikan dakwah, melainkan ditimpalin, hati-hati, ini orang sudah murtad keluar dari agama nenek moyangnya. Kadang-kadang dikatakan gila, kadang-kadang dikatakan kadzab. Seperti yang telah dikisahkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan coba antum perhatikan, rata-rata dakwahnya para rasul, para nabi di tengah keluarganya tidak sespektakuler ketika mendakwai orang lain. Begitu juga da'i. Ya. Masya Allah terkenal di mana-mana. Kajiannya Masya Allah melimpah dengan jamaah. Ternyata dia itu ditolak oleh pamannya, ditolak oleh Pak D-nya, bahkan orang tuanya masih belum bisa mengikutinya. Dan itu bukan salah seorang da'i. Makanya disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama-utama dilakukan sebelum mendakwai umat secara umum, beliau mendakwai keluarganya. Makanya beliau mengumpulkan semua keluarganya di Bukit Sofa. Dipanggil satu persatu, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah, angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf, angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidhu anfusakum minan nar. Sampai Rasulullah mengambil khusus Fatimah, ya Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar, la ughni anki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sabulluha bibalaliha. Saya hanya cuma punya hubungan famili dan aku akan baik selagi kalian baik. Itu aja. Rasulullah enggak jamin Fatimah, enggak jamin Bani Hashim, enggak jamin Bani Manaf, enggak jamin siapapun. Orang-orang keluarga terdekat jaminannya adalah iman, bukan hanya jaminan nasab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang sekarang ini amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat dia masuk ke dalam surga. Makanya enggak ada arti dan juga gunanya orang yang bangga nasab. Apalagi nasab-nasab Nabi di Indonesia makin jauh makin enggak jelas. Makin jauh makin enggak jelas. Dan dengarkan omongan saya ini, bukan mengada-ada. Makin jauh makin enggak jelas. Baik. Dengan demikian dakwah
merupakan suatu perkara yang mulia, apalagi kepada keluarga. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, merupakan suatu panggilan mengetuk agar kita memulai keluarga kita dulu. Ya, dan memang lama. Coba aja ana cerita apa adanya. Saya untuk menghentikan rokok orang tua saya aja itu 7 tahun. 7 tahun. Baru berhenti. Ya, ngilangin tradisi satu-satu. Enggak mudah. Ya. Dan inilah fakta yang harus kita lalui. Ikhwas sekalian, Allah telah memuji orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan paling baik kecuali ucapan dakwah. Jadi kalau antum sekarang ini mencari kata-kata mutiara, kalimat-kalimat indah, tidak ada seindah kalimat dakwah. Makanya kalau sekarang presenter menjaga bahasa santunnya, kalau sales menjaga bahasa santunnya untuk menjajakan hanya odol dan sikat, atau mungkin sampo, atau mungkin kemasan obat masuk angin, itu aja menjaga kesantunan bahasa, apalagi dakwah. Makanya saya itu tidak habis pikir, ada orang ketika berdakwah menggunakan bahasa asal. Makanya di dalam Al-Quran Allah tekankan ada qawlan sadida, ucapan itu harus benar. Qawlan ma'rufa, ucapan itu harus baik. Ma'ruf diterima oleh banyak orang. Qawlan itu harus apa? Maisura, mudah untuk ditangkap. Qawlan itu juga apa? Karima, memuliakan orang. Itu kan gitu. Jadi qaul itu harus karim. Ada qaul itu juga harus baligh. Artinya tepat, ya. Tepat, cepat, benar, tapi singkat. Qaulan baligha. Ya. Ada qaulan itu thaqila, tidak mudah. Tidak asal orang sekarang berbicara. Itulah dakwah. Makanya seorang dai kepada siapapun, apalagi orang yang sudah mengetahui abang kuningnya hidup antum, ya, warna-warninya perilaku antum, kelemahan-kelemahan antum bisa dikulitin sampai A Z, antum harus menggunakan tata krama yang baik, sopan santun dalam bicara, jaga antum tadi itu 7 qaul. Dan dakwah ini Masya Allah suatu perkara yang mendatangkan kebaikan dahsyat. Coba Pak, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk satu saja lantaran antum, apalagi 3, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah. Bagaimana tidak, Allah mendoakan agar wajah seseorang itu berseri-seri karena menyampaikan tabligh. Balighu anni walau ayah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Semoga Allah menjadikan wajah seorang itu berseri-seri yang telah mendengarkan makalah dari saya, hadis dari saya, sunnah dari saya, ajaran dari saya, kemudian dia sampaikan seperti yang dia dengar. Makanya da'i itu hanya copy paste, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Ya, kayaknya Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi ar-risalah, datang dari Allah itu risalah. Wa 'ala rasulil balagh, tugas Rasul menyampaikan. Wa 'alaina taslim, kita itu hanya pasrah. Baik. Kalau memang dakwah itu Masya Allah seperti itu, maka kita coba masuk ke dalam buku di bab pertama, pengertian dakwah.
Ini kan bedah buku kan. Pokoknya habis keluar bukunya nggak boleh utuh. Harus sobek-sobek karena dibedah. Dakwah itu memiliki arti menuntut, memanggil, mengajak, bergabung. Menurut istilah, dakwah adalah mengajak kepada Islam. Jadi dakwah itu bisa baik, bisa buruk. Orang Syiah juga punya dakwah. Bahkan orang Kristen juga punya dakwah. Sehingga di sini Pak, kalau sekarang kelompok-kelompok menyimpang itu gesit dan gencar melakukan dakwah, mencari mangsa. Begitu juga agama-agama yang lain. Kenapa kita itu termangu duduk nyantai? Gak ada hidup nyantai. Rasulullah SAW ada yang udah dijamin surga gak pernah nyantai Pak. Apalagi mancing. Rasulullah nanti kalau antum ketemu di surga tanya, ya Rasulullah dulu pernah mancing gak? Lu antum kok sempet-sempetnya? Ya. Jadi dakwah itu mengajak kembali kepada Islam agar memeluknya bagi yang belum, memberi motivasi bagi yang sudah, menyeru kembali kepada kebenaran, bersikap tegas. Jadi dai itu bukan hanya melakukan pembenaran kebiasaan yang ada. Yang kecenderungan dai-dai sekarang ini yang mengutamakan viralisme, yang mengutamakan manusia, yang mengutamakan selera rakyat, bukan menyampaikan kebenaran, tapi membenarkan. Semua kebiasaan yang ada ini dicarikan dalilnya supaya mantep. Enggak mencoba untuk menyampaikan ini benar, ini salah. Sementara dakwah itu bersikap tegas dalam mengamalkan prinsip-prinsip Islam, menyatukan seluruh umat manusia di atasnya. Nah, jadi bukan hanya sekarang mentaklif, merangkul, bukan hanya sekarang orang ini dibikin berkeliling di sekitar dia, tetapi yang tidak kalah pentingnya menyatukan mereka di atas hak. Soal dia terkenal, dia tidak terkenal sama saja. Dia nanti mendapatkan keuntungan dunia atau tidak, itu bukan tujuan. Dai yang paling penting adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Bukan mengenalkan dirinya kepada manusia, bukan mengenalkan akun-akunnya kepada manusia, bukan sekarang mengenalkan ofisialnya, Facebooknya dan juga yang lainnya kepada manusia, tetapi mengenalkan manusia kepada Islam, kebenaran, din al-haq. Ya. Selanjutnya nikmat hidayah, Masya Allah. Singkat kata Pak, tidak ada sesuatu nikmat paling nikmat kecuali hidayah. Makanya yang pertama kali nanti disyukuri oleh penghuni surga ketika masuk surga, kata Allah, antum lihat dalam surat Al-A'raf ayat 43 di buku ada, wa qalul hamdulillah wa qalul hamdulillahi alladhi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله. Jadi ketika penghuni surga masuk surga, ikhwan, yang disyukuri bukan istananya yang megah, pasangannya yang cantik jelita, nikmat yang melimpah, itu betul. Tetapi yang utama pertama adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada. Makanya Imam Mujahid mengatakan, setelah aku mendapatkan Islam, saya tidak mengetahui kenikmatan kecuali dua. Allah tunjukkan aku ke dalam Islam dan Allah jauhkan aku dari hawa nafsu. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, nikmat itu ada dua, nikmat mutlaqah sama nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah itu mutlak, nikmatul hidayah ilal islami was sunnah. Dan ikhwan, tidak ada yang merasakan nikmatnya hidayah melainkan
orang yang pernah mencicipi pahitnya kesesatan. Makanya orang yang dulu itu sudah pernah di agama kufur, setelah tahu Islam untuk balik lagi sulit. Kecuali dia itu masuk Islamnya ikut-ikutan. Contohnya suruh tahlilan lagi, oh maaf, ya maaf, ya. Seandainya, oh jangankan cuman ngasih berkat cuman 1 PT ayam, terus kemudian seandainya dia sekarang ini membawa dari hasil tahlilan itu anak dibawa pulang mas 1 kilo, nggak bakal. Karena udah tahu nikmatnya sunnah dan nggak enaknya menjadi ahlul tahlilan. Gitu. Begitu juga yang lain. Makanya kalau diajak, udah hafal. Ada ajakin, udah. Gitu. Kalau yang belum penasaran, kayaknya enak deh. Gitu. Antum ajak apa saja, apalagi kalau udah urusan salawatan, udah biasa udah. Itu. Antum suaranya begitu-begitu banget ya. Kalau saya udah punya nilai jual aja mundur kok gitu kan. Itu Pak, nikmat. Makanya antum harus syukuri dengan apa? Merawat. Dirawat dengan ilmu dan doa, terutama ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya mulianya dai dan dakwah, Masya Allah. Ini tadi waman ahsanu qawlan mimman da'a nadharallahu imra'an, dan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan tadi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan kebaikan dia mendapatkan pahala persis pahala yang mengikutinya, ya. Selanjutnya kewajiban mendakwai keluarga ini, Pak. Setelah Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad, wa andir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan ashirah. Makanya Rasulullah mengumpulkan semua keluarganya, sehingga Muhammad Syaukani mengatakan kerabat menjadi perhatian utama karena mengarahkan kerabat kepada jalan hidayah dan memperhatikan mereka lebih utama dan lebih didahulukan. Dan ini ada beberapa. Oke, langsung aja ke bab kedua, kaidah dakwah. Kaidah mendakwai keluarga. Yang pertama, pahala didapat hanya sekedar menyampaikan. Ini yang harus kita fokuskan. Makanya ikhwan, kalau dakwah itu orientasi proses bukan hasil. Pendekatan proses bukan pendekatan hasil. Makanya salah juga, dia juga dakwah ke sono sini, keluarganya masih begini, nggak boleh. Itu hasil. Yang penting antum lihat mereka sudah memproses belum. Makanya Nabi Nuh tidak disalahkan Allah meski hanya 4 orang selama 950 tahun. Masya Allah Pak, 950 tahun. 4 itu pun siapa? 3 anaknya, 1 istrinya. Coba, nggak ada satupun yang lain. Anaknya Yafid, Samham. Yafid ini nanti punya 2 anak namanya Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Yunan ini nanti punya 2 anak, Tartar sama Mongol. Nah, Tartar ini nanti akan menjadi cikal bakal keturunan orang Jawa. Makanya orang Jawa itu ponakannya Ya'jud Ma'jud. Jadi dekat dengan Ya'jud Ma'jud. Jadi kita harus bangga ya. Karena kita punya keturunan serem. Ya kan gitu. Yaitu Ya'jud. Dan ini nggak ngarang. Ana bisa argumenkan. Bahkan pendapat ini didukung oleh Tom Raffles, ahli sejarah dari Inggris yang juga menjadi gubernur jenderal ketika Inggris menguasai Jawa. Itu kalah Belanda, masuk Tom Raffles. Itu. Jadi pendekatan proses, yang penting kita proses. Soal nanti dia mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita mendapatkan pahala dari proses itu. Itu. Makanya Nabi
Sampai Rasulullah ketika Isra Mi'raj mengatakan apa? Wa hunaka nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi enggak punya pengikut satupun. Masya Allah. Yang Nabi Yasin 3 tadi pengikutnya, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu hanya satu orang dari pinggiran sana. Ya mungkin kalau di sini dakwah di Bandung 950 tahun atau 100 tahun atau berapa tahun, yang ikut cuman dari Cilembu sana satu orang. Satu orang. Itu pun ketika datang ke kota membelain para nabi 3 tersebut dikeroyok oleh umat sampai diinjek-injek keluar duburnya, akhirnya meninggal dunia. Cuk. Makanya ikhwah sekalian, resiko dakwah kita ini masih kecil. Yang kedua, pasti mendapatkan cobaan. Gak mungkin sekarang ini ada seorang dai bertabur bunga, ya. Enggak ada seorang dai itu hidup di dalam kenyamanan. Jangan sekarang berharap seorang dai itu memiliki ZN, zona nyaman zaman now. Ya, pengennya aman, nyaman, enggak dapat celaan, serangan, enggak mungkin, Mbak. Antum perhatikan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka ini beriman tidak diuji enggak? Bahkan dalam ayat lain, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabru ala ma kudzibu wa udhu. Disakitin, ditindas, ditekan, diteror dengan berbagai macam teror. Sekarang paling banter omongan-omongan nyelekit di sosmed. Ya gelar-gelar yang ya itu aja. Antum pernah dikebukin sampai keluar dubur? Enggak kan? Aman berarti. Antum sekarang mendapatkan gangguan apa? Aman, alhamdulillah. Ya. Ini walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudziba wa udhu hatta atahum nasruna. Nih Pak, kalimat terakhirin, wala mubaddila li kalimatillah. Enggak mungkin ada gantinya lagi. Maksudnya ketetapan Allah enggak mungkin dirubah. Yang namanya dakwah pasti mengalami cobaan. Antum cek aja cobaannya Nabi Nuh tadi, sampai dia mengadu sama Allah, ya kan? Wa nada rabbahu anni maghlubun fantasir. Saking parahnya, Mbak. 950 tahun dihina, dicela, direndahkan, sampai akhirnya mengadu sama Allah. وَنَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Akhirnya Allah buka langit, hujan dari bumi keluar air, akhirnya banjir. Coba, ajaib. Saat kemarau seperti ini banjir. Kenapa? Berkat doanya Nabi Nuh. Bukan putus asa, tapi ya Allah, tampaknya mereka makin hari makin menentang. Akhirnya dia berdoa, wa nada rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Ya. Akhirnya Allah tenggelamkan sampai anaknya dipanggil, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anakku, ayo naik. Inilah keinginan dia sampai sudah dalam titik klimaks, tapi tetap berdakwah. Makanya dakwah itu Pak, enggak mengenal kondisi dan keadaan, sampai menjelang mati pun berdakwah. Antum lihat Umar bin Khattab ketika ditusuk sholat subuh. Ya, siapa yang menusuk?
Abul Ula Al-Majusi yang kuburannya diagungkan oleh orang Syiah itu tusuk. Ketika dibopong oleh anak muda yang dia itu isbal, wahai anak muda, angkatlah kainmu, coba. Antum doyong biung gitu kan antum kan. Itu teriak-teriak antum mungkin Masya Allah RT RW dengar semua karena kesakitan. Enggak, dia tahan masihan. Ya, wahai anak muda, angkatlah kainmu karena itu lebih suci di hadapan Tuhanmu dan bersih untuk kainmu. Loh kan, dakwah. Ya. Selanjutnya kita keempat, pandai menimbang antara maslahat dan mafsadah. Kira-kira kalau saya begini, kira maslahatnya untung ruginya gitu loh Pak. Jadi jangan gerasa gurusu. Ya, pokoknya pakai strategi paling baiknya, pendekatan paling baiknya, ucapan paling santunnya, dan mempertimbangkan untung rugi. Ya, untung rugi juga bukan karena nafsu. Kelima, dakwah dengan kelembutan, jangan anarkis. Kemudian berikutnya keenam, tidak boleh tergesa-gesa. Tadi saya katakan, ya, bahkan saya menghilangin tradisi-tradisi dari mulai tahlilan, peringatannya, apalagi melepas torikotnya dari orang tua saya itu 12 tahun. Puncak kesadarannya saya belikan buku doa, ya, yang dari kitab dan sunnah. Alhamdulillah dibaca, zikir pagi sore dibaca. Habis itu diajak orang tahlilan gak mau. Saya udah tahlilan tiap hari di rumah. Baca ini zikir pagi sore kitab itu, ya. Kemudian dari mulai Masya Allah ya, dulu bapak saya itu ketua Banser zaman dulu, bukan Banser zaman dulu musuhnya PKI kan gitu. Terus kemudian ini sampai ketua Khalifah Tarekoh hilang, gak ada jamaah sama sekali, malah dimusuhi. Habis dikata-katain teman-temannya, guru-guru, masa sekolah yang rata-rata sekolah itu naik kelas, ini ada orang sekolah turun kelas dari sudah mulai torekot, ya kan, syariat torekot, hakikat ma'rifat, kembali ke torekot lagi, itu kan. Kalau zikir mereka kan dibagi menjadi 5. Zikir torekot, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, naik zikir torekot, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ya, sampai istri. Nanti naik menjadi hakikat, zikirnya Allah, 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 ma'rifat, huwa, huwa, hu, hi, sampai gaib gak bersuara. Ya, itu zikir gak bersuara, itu sampai ditinggalkan. Namanya. Nah itu kalau sudah zikir gaib, maka dirinya hilang, meninggalkan dirinya untuk menemui tuannya. Nah dalam posisi ini di dalam bahasa tasawuf namanya jadab. Jadab itu gendeng terhormat. Ya nggak sadar tapi terhormat karena sebentar lagi akan menjadi wali. Gitu ya. Ketujuh, menyusun strategi dan skala prioritas. Ini ya. Baik, sekarang berikutnya akhlak. Pak, akhlak itu semuanya sebetulnya harus kita miliki. Tapi minimal seorang dai yang ingin berdakwah kepada siapapun, terutama kepada keluarganya, jangan sampai tidak memiliki 5 akhlak. Yang pertama, ya, akhlak utama pertama adalah jujur. Ya, jujur. Jujur artinya persesuaian antara ucapan dengan perbuatan dan keyakinan. Jujur sama Allah, dia di dalam ibadah. Jujur sama manusia, dia tidak mencoba untuk memoles dengan kemunafikan. Seakan-akan, Masya Allah, kalau berdoa di depan manusia nangis ini, tapi di rumah nangis enggak? Ini munafik. Ya, ada orang kadang-kadang bisa bermain cantik. Makanya para ulama mengatakan gini Pak, siapa yang tampak lebih baik daripada yang tersembunyi munafik?
Siapa yang tampak dengan yang tersembunyi sama dia itu mukmin yang jujur. Siapa yang tersembunyi lebih baik daripada yang tampak, dia mukmin yang memiliki fadilah. Jadi kalau bisa tampil biasa-biasa aja, tapi yang tersembunyi seru. Jangan sekarang tampaknya seru, tapi subhanallah di belakang biasa-biasa aja, munafik. Dan berapa banyak di antara kita main drama seperti itu di dalam kehidupan. Kemudian berikutnya, kedua sabar. Dan ini Masya Allah, sabar, solusinya sabar. Tadi, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru, sabar. Menghadapi apapun sabar. Kadang ada orang, kok cuman sabar Pak? Lah terus mau apa lagi antum? Bergaul, saran Rasulullah apa? Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir, sabar. Begitu juga hubungan keluarga, suami istri, sabar. Sama orang tua apalagi. Namanya orang tua itu Pak, apapun menang. Mau salah minta menang, ya. Mau ngomong juga mau minta menang, apapun. Benar sih enggak menang, ya. Ya kadang-kadang salah, apalagi dia masih awam, belum tahu dakwah sunnah ini. Mintanya menang, nggak bisa menang sendiri, minta belain sama kiainya supaya menang. Yang penting menang. Makanya harus ada celah apa? Sabar. Terus ya nanti ya ibaratnya gini loh Pak, dalam dakwah itu kita harus main seperti petinju. Ketika kita itu mukul bukan berarti benci, ketika ngerangkul bukan berarti cinta, itu kan gitu. Apa ya, seneng untuk rangkul? Enggak. Ketika ya enggak juga. Antum lihat petinju, mukulnya sampai berdarah-darah, habis kalah selesai diumumkan rangkulan. Karena kalau nggak ada musuhnya dia nggak bisa main juga, berarti temen dia. Itu. Makanya itu suka-suka dipakai oleh kelompok-kelompok hizbiyah. Ketika mendekat kepada kita bukan berarti mencintai kita, dan ketika membenci ini mukul macam-macam bukan berarti membenci. Ya, dia sedang main tinju sama kita. Ketika perasaan kasih sayang. Nah, Pak, kalau kita melihat orang yang belum mendapatkan hidayah, pandanglah penuh dengan kasihan, jangan kebencian. Samakan, kalau andaikan aku menjadi dia, Masya Allah lebih kasihan. Makanya Pak, ketika berdakwah dimanapun, kapanpun, gak pernah memandang penuh dengan kebencian. Kasihan aja. Kadang-kadang menangis, kenapa? Ana dulu itu seperti dia, ngeyel. Ya kan? Untuk mendapatkan hidayah itu kan Masya Allah. Aduh, kadang-kadang ya nangis, ya senyum, ya gimana gitu Pak. Coba, sulit memang untuk menjelaskan ini yang benar seperti ini. Apalagi dulu itu anak nantang-nantang, ya. Siapa yang bilang tahlilan bid'ah, adepin saya. Siapa yang mengatakan peringatan Maulid Nabi bid'ah, adepin saya. Makanya Masya Allah Pak, anak kalau nggak dapat hidayah mungkin paling terdepan menyerang Wahabi. Iya bener itu. Makanya lagu kebangsaan saya tiap ceramah Wahabi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Karena begitu fakta. Dan anak kadang-kadang yang ngeras, saya coba lihat dia dengan pandangan saya dulu. Iya, wajar dia itu fanatis banget untuk tahlilan karena belum melalui apa yang saya lalui. Diskusi, ya. Coba bayangkan dulu Pak, anak ketika di Libya, dari mulai masuk i'dad sampai takmili, tiap pelajaran akidah pasti tengkar sama dosennya. Karena saya ingin mencari, saya ingin uji. Makanya guru akidah dulu sebelum selesai kan biasanya dibuka tanya jawab. Ini pasti Zainal Abidin tanya ini. Gitu. Udah dihafal. Pernah sampai saya ngeyelnya, anak dikeluarin dari kelas. Ini karena dosennya nggak bisa jawab. Anak nanya, "Syekh, gimana antum mengharamkan beras? Kan
Makanan yang dibuat pada waktu tahlilan kan beras kan asalnya? Iya, kambing halal kan? Gimana bisa haram? Itu. Jadi yang logikanya, yang sekarang dalilnya semua saya adu. Alhamdulillah. Makanya sulit untuk balik. Karena sudah saya melalui. Tapi proses ini nggak semua orang melalui. 7 tahun. Apalagi ngajinya cuman setahun 7 kali. Ini 7 tahun. Kan beda. Jadi volume kepadatan dia mendengarkan sunnah, mengikuti sunnah, mendengarkan lawan daripada sunnah, itu mempengaruhi. Kalau sekarang temannya setiap hari ahli bid'ah, lingkungannya ahli bid'ah, tiap hari prakteknya bid'ah, sulit untuk keluar. Makanya ketika masuk ke hotel bintangnya Masya Allah di akhirat di surga, yang ditanya, ya Allah mana istana saya, bukan, mana jodoh-jodoh saya, enggak, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada. Keempat, rendah hati. Tawadhu ya. Antum pokoknya ngalah demi Allah, karena Allah, bukan karena manusia. Antum dihina, diledek, antum jangan emosi, udahlah terima. Karena antum emosi, umpamanya diledek, dihina, jenggot kambing tua, antum lapor ke polisi, nggak ada pasalnya Pak, nggak ada pasalnya kan, tiwas. Antum lapor, nggak ada pasal mas, ya untuk balik, udah sabar, kuncinya sabar. Kelima, ikhlas, tulus, ya, karena gini ya, tidak semua orang di sekitar kita itu mendukung kebaikan yang kita ingin laksanakan. Maka lanjutkan. Kenapa? Karena orang tulus itu tidak pernah takut terhadap celaan. Kenapa? Salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min, kata Rasulullah. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak dongkol, gampang dongkol. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Tuh lihat. Yang kedua, wa munasahati ulatil amri, menasihati pemimpin. Yang ketiga, luzumu jama'atil muslimin. Ikhlas, contoh aja antum, ikhlas jadi pengurus, mau ngomong sana sini, yang dikatain korupsi, yang katanya begini-begini, antum ikhlas jadi pengurus masjid, anteng. Antum sekarang kembali hijrah ke sunnah. Al-muhajir man hajara Allah. Yang namanya orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, penuh dengan omongan miring dari kanan kiri kita, sekitar kita, family kita, teman dekat kita. Kalau antum ikhlas, nggak mungkin bergeming. Ya, waduh, ana dulu awal-awal kayak apa? Udah, ya mau apa? Mereka nggak ngerti, kaget Pak. Kagetnya gini loh. Normalnya orang itu naik onta, ketika tiba-tiba ada onta naik orang, kaget nggak antum? Itu aja. Yang biasakan mereka itu ngelihat yang namanya panjang itu rambut, tiba-tiba jenggot. Wah, ngopo neh kan gitu. Jadi seperti itu, tapi lambat laun biasa. Apalagi antum sering-sering ngasih sembako, hadiah, tahabu, insya Allah aman. Insya Allah. Oke, ini sekarang kita mulai masuk langkah praktis mendakwai keluarga. Ini intinya. Ya ikhwan, kenapa kita itu mendakwai keluarga kita? Motivasi pertama, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan, wa andir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan keluargamu terdekat, dan perintah secara umum dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan seterusnya. Terus nadharallahu maran. Yang kedua, kenapa kita itu mendakwai keluarga? Dakwah adalah silaturahmi terbaik. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk silaturahmi, bahkan dijanjikan dengan pahala, Masya Allah, man ahabba ayyubsatalahu rizquhu wa yunsa'lahu ajaluhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya silaturahmi. Padahal itu hanya datang, mungkin bawa tentengan kopi, ini kopi 5 renteng,
ya 2 renteng, atau hanya sekedar membawa 1 kaleng roti. Bagaimana sekarang membawa hidayah? Ya, antum minimal ke Pak D-nya, deh jangan lupa sholat lah. Udah tua mau kemana lagi? Cari bekal ke akhirat itu penting. Kalau mau doain gue mati ya. Makanya hati-hati. Apalagi orang tua itu sensitif. Diomongin kenceng repot, pelan repot. Itu. Dialusin repot. Katanya terlalu kamu lebay banget. Kayak banci aja ngomong apa adanya, kesinggung dia. Itu tua ya. Masya Allah. Makanya tua itu Pak, itu kata Imam Ibnu Hazm kelemahannya, makin tua kalau tidak berubah watak tabiatnya, maka makin lama makin buruk watak tabiatnya, makin kasar perilakunya, makin mudah tersinggungnya, dan yang terakhir makin membenci siapapun yang tidak setuju dengan pemikirannya. Makanya orang tua itu repot, menyendiri, tapi kalau sepi protes. Mana pada kemana aja anak-anak ini, didatangin ini pada ribut aja udah pulang-pulang sana. Coba jadi datang repot, pergi repot, apalagi kalau udah pikun ya Allah ya. Oke. 3, besarnya balasan dakwah. Tadi waman ahsanu qawla nadzarallahu la yahdiyallahu bika, masyaallah. Yang keempat, menunaikan tugas akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini pentingnya. Berlepas diri di hadapan Allah, ya Allah, ana dulu udah sampaikan. Itu. Kalau antum ditanya, nanti salah satu keluarga antum protes, ya Allah kalau dulu tahlilan itu bid'ah, kenapa si fulan dulu itu nggak ngomong, nggak memberitahu saya kalau ini nggak boleh, dilarang dan yang lainnya. Makanya Pak, terutama kalau ada yang bertanya, ana kalau ceramah masih nahan-nahan, masih saya bisa permak, masih saya seleksi, tapi kalau bertanya saya jawab apa adanya. Kenapa? Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian menyembunyikan akan dikendalikan apa? Itu. Dan belum tentu yang bertanya ini nanti ketemu saya lagi. Itu syekh yang bagus, itu ustadz yang bagus, menjawab apa adanya. Kenapa? Belum tentu ketemu. 1. Kedua, nanti bara'atul dhimmah di hadapan Allah. Ketiga, mau sekarang ini dicocok pakai neraka ini, kendali dari api neraka jahanam. Makanya kalau nanya jangan macam-macam ya. Itu kalau nggak mau pedas, langsam-langsam aja gitu loh. Nanti kalau anak nggak jawab Pak, apalagi hanya mempertimbangkan hangatnya suasana. Karena dakwah itu ada pola-pola dakwah, model-model ustadz. Sekarang ada ustadz romantis. Pokoknya semuanya dirangkul, semuanya adem, semuanya oke. Ada ustadz romantis, ada ustadz kompromistis. Ya udahlah apa aja boleh. Ya. Ada ustadz yang pragmatis. Yang penting gede duitnya. Ya kan gitu. Wah kalau itu nomor sekian deh. Yang penting siapa yang ngundang nih. Terus kemudian yang ke ini ustadz historis. Wow, membanggakan masa lalunya terus ya. Historis dia. Pokoknya saya dulu, tapi sekarang gimana gitu loh. Dulu saya itu pernah, dulu saya terus ini ya. Ini ustadz historis ya, gitu. Ada ustadz yang realistis, ya. Artinya ustadz yang mencoba untuk menyampaikan al-haq. Al-haqqu min rabbik, bukan milik fulan-fulan, disampaikan apa dengan bahasa tadi, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan saqila, qaulan. Ayo, yang ketujuh apa? Hah? Udah, layyina. Itu layyin, berlepas diri di hadapan Allah. Ya, lanjut. Memperbaiki masyarakat muslim, karena masyarakat itu bangunan terdiri apa? Kakak-kakak, keluarga-keluarga.
Apalagi sekampung itu keluarga antum semua. Masya Allah, itu kena satu kena semua. Makanya Rasulullah kenapa dulu itu konsen kepada keluarganya, karena Arab itu dibangun di atas kabilah kehidupannya. Ketika kena satu maka kena semua. Makanya dipanggil ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Murrah, ya Bani Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, dipanggilin semua karena ketika kena satu kena semua. Makanya cek aja sekarang ketika Sa'ad bin Mu'ad kena dakwahnya Rasulullah SAW di Medina, seluruh kabilahnya masuk Islam. Begitu juga. Makanya in uridu illal islaha mastata'tu, perbaikan masyarakat, rumah tempat berteduh. Karena kebanyakan antum tinggal di mana? Di rumah. Ya, di rumah antum, di situ menyelamatkan dari fitnah, di situ antum mencari ketenangan, di situ antum berbagi cinta, di situ antum berbagi perasaan, di situ antum mencoba merancang sakinah, mawaddah warahmah, di situ antum bisa memulai rencana-rencana besar. Bahkan pemimpin-pemimpin besar karena sukses di rumahnya. Gitu, antum bangun dari mulai istri antum. Coba bayangkan bagaimana seorang dai itu tenang, istrinya nggak mengikuti, nggak mendukung. Seperti Nabi siapa? Nabi Nuh, kan istrinya satu masuk Islam, satu enggak. Itu Nabi Lut, Masya Allah, karena dia mengetahui celah-celah seluk-beluk diri antum, kehidupan antum. Makanya ketika datang Jibril sama Mikail yang menjelma anak muda yang ganteng klemis, yang ngasih kabar siapa? Kaumnya Nabi Lut, istrinya kan. Nah itu, maka bangun. Sekarang adab-adab mendakwai keluarga nih, mengenali kedudukan orang tua. Jangan mentang-mentang antum udah tahu sunnah, terus apalagi sekarang Masya Allah ngajinya sudah lama, antum melihat orang tua antum sekarang ini kampung, gak berpendidikan, susah untuk diberitahu, antum sekarang gak sabar. Qaulan karima, Pak. Karima itu diucapkan kepada orang tua kan? Ya, faqul lahuma qaulan karima. Muliakan, hormati, hargai. Kenali kedudukan orang tua. Makanya Allah tekankan, wa in jadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kan gitu. Kemudian yang berikutnya, kedua, mendekati keluarga terpandang. Nah ini strategi kedua atau adab yang kedua. Coba antum datangi keluarga-keluarga antum yang menonjol. Wah ini kayaknya kalau kita adakan kajian keluarga yang rada-rada itu ini nih, antum datangin, ya bawain 1 kilo anggur, ya, durian 3 itu, sop dengkul, sop kaki, gitu kan, Masya Allah. Wah tumben dek datang. Ya Pak De, ini silaturahmi aja ya, kapan-kapan kita ngadakan silaturahmi bersama-sama keluarga. Oh Masya Allah, bagus itu ya. Oh itu baru kalau diadain kajian, wah ini mau nggak bagus ini. Ya, sop dengkulnya bagus, duriannya bagus, ya. Yang nggak bagus bid'ah-bid'ahnya ini nih, gitu. Kayaknya Masya Allah ya. Di Indonesia ini memang Pak, sejarah orang menegakkan ilmu atau Islam murni itu memang susah, tantangannya berat, tapi nggak boleh menyerah, konsisten. Dan apapun yang terjadi, ketahuilah Islam sekarang ini bukan berkat dari dakwahnya ahli bid'ah, tapi berkat dakwahnya mereka yang mengajak kepada Alkitab wa Sunnah. Ya, antum cek, meskipun mereka mendapatkan penentangan, bagaimana sekarang manfaatnya dakwahnya Haji Rasul, dakwahnya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah sana, melahirkan imam-imam, murid-murid yang kapabel, gitu. Insya Allah istiqamah.
Terus yang ketiga, menjauhi sikap anarkis. Nah ini Pak, jangan anarkis. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kotor, dengan cara-cara yang frontal, dengan langkah-langkah yang anarkis, ingin instan, jangan. Ya. Keempat, saling menghormati dan menyayangi. Makanya sampai ini pakai ya, laisa minna atau laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ini pegang di dalam dakwah, ya. Jangan sampai dilewatkan. Kelima, meluangkan waktu untuk keluarga. Ini penting. Silaturahmi, datang, tengok, ya. Kadang-kadang ya kemarin saya pulang seperti ini sambil silaturahmi orang tua. Ya karena tinggal satu-satunya umur 82. Yang kemarin kita miss call itu nangis, ya pulang. Jadi kita manfaatkan. Ya. Silaturahmi ke keluarga, ya. Dan ini merupakan satu bagian dakwah yang terselubung. Hanya antum masuk ke rumah mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab. Afsus salam dakwah. Ya? Hanya sekarang antum, masya Allah, ya, memberikan hadiah, kemudian antum di hati mereka dakwah. Apalagi nanti akan lebih lanjut lagi, memesankan tentang istiqamah dalam salat. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahid, hanya satu orang yang mendapatkan hidayah. Itu lebih baik daripada kendaraan termewah. Jangan remehkan. Hanya sekedar datang, sedikit oleh-oleh, tahadu tahabu, tapi antum mengetuk hati mereka, itu lebih bermanfaat daripada antum sekarang jalan sana sini, ya, silaturahmi sana sini yang enggak jelas. Terus keenam, membudayakan musyawarah, ya, musyawarah, diajak, ya, berduduk, ya, di antara keluarga, di antara anak. Ketujuh, memberi gambaran utuh tentang dakwah. Nah ini penting, karena masya Allah Pak, ya, kadang-kadang fitnah dakwah dan guliran dakwah, stigma dan pandangan miring itu menimpa kepada mereka-mereka yang sekarang ini mendakwahkan kepada Alkitab wa Sunnah. Antum harus berikan gambaran sempurna, utuh terhadap dakwah antum. Ngaji antum siap, ngajinya di mana, ustadznya di mana. Tunjukkan sekarang ini bukunya nih loh Pak, yang dikaji di kajian saya. Coba baca. Salahnya di mana, nanti saya sampaikan ke ustadznya. Itu. Kasih sekarang kitab tauhid, ini yang saya kaji. Wah, Muhammad bin Abdul Wahab ini bahaya ini. Ya baca dulu Pak isinya. Namanya aja udah bahaya namanya. Kan Muhammad kayak nabi kita. Bin Abdul Wahab ini, Muhammad mah bagus, Abdul Wahab ini yang bahaya. Udah dibaca dulu. Nah, atau kalau enggak dibacakan, ya. Memberi gambaran utuh. Kedelapan, bersikap baik pada keluarga. Tetap baik, tetap santun, tetap menghargai, tetap bersabar, tetap kita itu berakhlakul karimah, tidak berubah sama sekali. Tidak ada kebencian, menahan, apalagi antipati karena dia menolak. Karena tugas kita bukan menghadapi penolakan itu, tapi mendakwai mereka. Kalau kita ditugaskan Allah untuk menghadapi orang-orang benci supaya membenci, oke, nggak ada kan dalilnya. Bahkan Allah sebaliknya mengatakan, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itu. Terus yang berikutnya ke-9, memprioritaskan kaum wanita. Nah ini penting Pak. Jadi antum dahulukan keluarga wanita. Kenapa? Ibu-ibu, emak-emak ini kalau kena rame. Oh itu meramaikan. Nah itu kita ajak untuk memulai kajian. Udah, yang dalangi emak-emak, yang sekarang memprakarsai ibu-ibu, udah jalan. Ada yang ngomong aneh ini itu, udah dia aja suruh ngomong. Oh no, lo ngomong Bi.
Itu adepin, oh iya beres, kan gitu, itu kan. Polisi aja takut sama mama kan gitu. Apalagi sekarang keluarga antum ya. Makanya dudukan, prioritaskan. Makanya Rasulullah SAW mendahulukan ibu-ibu mengkhususkan waktu setiap hari Kamis untuk perempuan. Ya. Selanjutnya, nah ini salah paham dalam dakwah keluarga, merasa pesimis dan minder. Aduh mas, saya baru ngaji, ada yang mengatakan, aduh kayaknya keluarga saya ini kotok banget, kolot banget mas, ini pokoknya tulen banget deh. Antum jangan pesimis, mulai. Kadang-kadang Pak, apa yang kita bayangkan tidak seperti kenyataannya. Banyak sekali. Coba ketika saya dakwah di radio dulu di Bekasi, itu Masya Allah yang kita sampaikan itu kadang-kadang ngembayangi sendiri, waduh kayaknya ternyata apa yang sekarang ini kita khawatirkan Allah balikkan menjadi kebaikan. Intinya selagi antum di atas ridha Allah, di dalam rangka untuk mencari kebaikan-kebaikan Islam dan di dalam rangka mendakwahkan Islam, semua Allah atasi. Cek Pak, kekhawatiran ibunda Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk menjeburkan Nabi Musa ke sungai Nil, di depan matanya anak dibuang ke sungai Pak. Sungainya bukan sungai satunya lagi Citarum, sungai Nil, bentangannya Masya Allah. Antum pernah lihat nggak? Kuper banget. Anak pernah lihat ya. Itu. Dan setelah dipantau, diikutin, masuk ke pemandiannya istri-istri Firaun. Aduh. Di depan mata kebayang nggak anak ini disembelih oleh Firaun. Tapi karena menurutin, mengikuti, mencari ridha Allah, coba anaknya menjadi keluarga istana, dirawat dengan baiknya, nyusui anak sendiri dapat gaji, dibikinkan rumah mewah di dalam istana, keluarganya, suami istri anaknya tinggal di situ. Coba nyusui anak digaji. Karena berkata apa? Sami'na wa ata'na. Jadi intinya yang penting menjalankan. Tapi yang namanya orang Pak berjalan resiko ketabrak ada, resiko kesenggol pasti ada enggak? Kalau antum nggak mau ketabrak, jangan naik motor, jangan naik mobil, tidur aja. Tapi resikonya tidur ada enggak? Gempa bumi nggak ngerti sampean. Nggak ada resiko, nggak ada. Jangan gaya mas Ana itu mas, Masya Allah seumur-umur nggak pernah ketabrak karena nggak pernah naik. Ya ini sama, Ana dagang seumur-umur nggak pernah rugi dagang Pak karena nggak pernah dagang. Kayaknya di mana antum? Mendingan pernah jatuh karena antum pernah berjalan, mendingan antum pernah rugi karena pernah dagang, mending antum sekarang ini pernah jatuh karena naik motor daripada nggak pernah sama sekali. Itu resiko. Mana ada yang nggak ada resiko? Nggak mungkin. Jangankan agama Pak. Ada bapak sama unta. Ini anak bapak sama anak naik unta. Anaknya naik unta diomongin orang, ini anak durhaka, nggak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan nuntun unta, dia ungkang-ungkang di atas unta. Akhirnya apa? Anaknya dengar, Pak, saya turun aja deh Pak. Kenapa nak? Ini saya diomongin orang kata durhaka Pak. Akhirnya bapaknya yang naik, dia nuntun. Dia omong, aduh ini bapak gak punya perasaan. Masa anaknya disuruh nuntun unta, dia ungkang-ungkang di atas unta. Aduh bapak mikir keh. Itu. Akhirnya denger, nak omongan orang lebih pedes nak ke saya nak. Gimana? Naik bareng-bareng. Dari tadi kenapa gak naik bareng-bareng? Udah aman kan? Akhirnya naik bareng-bareng. Diomongin, iya, aduh, ini anak sama bapak gak mikir, unta kuntet begini dinaiki berduaan, gantian kek. Coba sekarang untanya kena, tadi untanya masih aman. Akhirnya apa? Udah
Lu naik diomongin, gue naik diomongin, naik bareng-bareng ontaknya malah kena. Gimana sih ini? Udah deh Pak, turun aja, kita tonton. Apakah aman dari omongan orang? Belum tentu. Ini anak sama bapak nggak punya utek. Onta dibeli mahal-mahal, mau bazir nggak dinaiki. Aduh, mikir kayak dikit. Coba selesainya nggak diomongin orang gimana Pak? Tadi onta naik orang karena gendeng sampean. Itu. Kalau sudah gila antum aman. Maka kata Ibnu Hazm betul, siapa yang menempatkan dirinya tidak pernah dikritik dan diomongin orang, gilalah. Gendeng wis aman wis. Kedua, merasa masih muda. Aduh, saya kan masih muda. Jangan. Ini juga nggak benar, salah paham ya. Merasa ini pada antum lihat Ashabul Kahfi mulai menegaskan dakwah di tengah keluarganya, muda apa tua? Muda. Dan siapa yang diberikan naungan 7 orang yang nanti tidak ada naungan? Siapa? Syabun nasafi ibadatillah. Dan lihat aja Pak, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan dan menjelang kemerdekaan itu para pemuda. Intinya semua karya besar itu rata-rata ditelurkan oleh mereka-mereka yang masih muda. Jangan pesimis. Ketiga, ingin keburukan cepat hilang. Ini nggak benar juga ya. Cepat selesai, cepat aman. Keempat, tidak peduli dengan metode dakwah. Nah ini kan mentang-mentang sama bapaknya, sama maknya ngomong asal, tidak pakai skala prioritas, nggak pakai strategi, nggak benar. Antum harus pakai strategi. Makanya dulu saya petakan. Kira-kira yang pertama kali saya hilangkan dari orang tua saya itu apa? Pertama kali saya rokok. Kenapa rokok? Karena kalau merokok terus mati, kesempatan dakwah kan repot nanti. Ya kan gitu. Karena apa Pak? Rokoknya itu satu almari. Dan ketika saya tegur, Bah, rokok ini bahaya. Nggak beli aja kok repot. Karena apa? Tiap tahlilan selamatan itu dapat 2. Masuk salam tempel 1, keluar 1, 2. Itu masuk kanan kiri saku. Nah nanti untuk ngerokok di majelisnya ada. Biasanya rokoknya ditancepin di beras yang ada apa? Itu gelasnya. Itu udah. Baru setelah puas ngerokok baru makan dikit. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Udah mulai berarti. Udah. Ini namanya tahlilan. Ya, itu pokoknya saya dulu itu gini Pak. Saya umur 2 tahun ya. 2 tahunan. Itu sering dibawa mbah saya tahlilan. Jadi mbah saya dulu itu satu-satunya orang sekecamatan yang pinter tahlilan. Makanya diundang kemana-mana. Dan selalu jalan kaki. Jauh sekali. Dan saya selalu diajak. Nah, suka bawa pikulan. Ya, dipikul saya. Nah, nanti pulangnya saya jalan kaki. Pikulannya ini penuh dengan oleh-oleh tahlilan. Penuh itu. Apalagi kalau yang ngundang orang kaya. Wah, dijamin anak jalan ini. Wah, ini kalau udah jalan capek juga. Tapi kalau orang miskin itu biasanya dapat cuma separuhnya saya. Nah itu pikulannya seimbang. Jadi saya dipikul sebelahnya. Nah sebelahnya itu anak inget-inget malam pulang ya. Apalagi bulan purnama gitu. Itu. Jadi tahlilan. Dan memang mbah saya dulu itu disiplin tradisinya maksudnya ya. Saya dulu pokoknya kamu harus jadi kiai. Kiai itu harus hafal berjanji, tiba, manakib. Makanya saya itu hafal semua. Karena kalau lagi Jumat Legi itu biasanya tibaan, berjanjian. Itu mbah saya di belakang saya. Ngawasin kalau salah itu langsung ditegur. Itu pokoknya habis acara ini itu pasti dipuji saya. Wah, gitu top ini namanya cucu saya, gitu kan gitu. Ini dulu, ya. Sekarang enggak, ya.
Oke, insya Allah. Makanya udahlah. Pokoknya gini Mas, jangan niru saya ya. Pengalaman begini cukup saya, antum tinggal ngambil ibroh. Jangan jebur baru ngambil pelajaran itu. Cukup ya. Oh ternyata seperti itu. Tadi ya untung-untung rugi saya Allah dulu kalau buat ngapalin juz amma, ngapalin Quran udah dapat berapa dulu cuman hafal-hafal itu aja, sholawat gitu kan, masya Allah lagi sholawatan itu kan paling top itu, sholawat ashkil, sholawat ashraqal badru ya, anta syamsun, anta badrun kan gitu kan, itu semua, apalagi ya Rabbi bil Mustafa bali maqah sadayana itu, wah itu top itu. Kelima, mendiamkan secara mutlak, ini juga nggak boleh ya. Antum kalau nggak mendapatkan sambutan itu hanya dakwah. Antum masih punya kewajiban silaturahmi, tegur sapa, dan juga mungkin ada walimah kondangan. Jadi antum jangan sekarang mendiamkan secara mutlak. Karena apa? Karena mereka la ya'lamun, belum mengerti. Kemudian sekarang sarana metode, nah ini ada sarana, ini sarana langsung, itu antum bisa berdiskusi, bisa bermusyawarah, syukur-syukur antum bisa menyampaikan kajian sendiri atau diajak tabligh akbar seperti ini sarana langsung, maksudnya dakwah secara langsung, berhadapan. Jadi makanya saya dulu, memang orang tua saya dulu itu meskipun di kampung senang diskusi, makanya setiap saya pulang diskusi. Dari diskusi itulah kita ketemu, ngobrol, nyantai aja. Dan obrolannya pun obrolan ya merakyat gitu loh ya, karena kampung pertanian ya ngomongnya pertanian. Jangan sekarang ngomongi artificial intelligence, oh kecerdasan buatan, ya nggak nyambung. Bahasanya juga disesuaikan ya. Tuh, ya, itu caranya. Kita ajak dialog, bukan debat. Kalau debat itu ngotot-ngototan. Kalau dia ngotot, oh, udah stop. Diajak ngobrol terus, ya. Terus memberikan kajian di rumah, menghadiri kajian Islam, mengunjungi tahfidz. Nah, sarana tidak langsung berdoa untuk keluarga. Doakan terus. Coba antum lihat, ketika Abu Hurairah mendakwai keluarganya dan bahkan mendapatkan penolakan yang sangat-sangat dahsyat, diusir, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan ibu saya untuk bisa masuk Islam. Subhanallah, dia mengendap-endap keluar masuk rumah, dia sedang mendapati orang yang mandi, ternyata ibunya mandi untuk mandi juni Islam dan setelah itu mengucapkan syahadat. Ini doa, dahsyatnya doa. Makanya Nabi Ibrahim meskipun sudah hampir tidak menemukan pintu lagi untuk masuk ke dalam hati orang tuanya, dia berjanji, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Masya Allah. Begitu juga Nabi Nuh mendoakan anak-anaknya, mendoakan umatnya, ya. Dan begitu juga nabi yang lainnya. Jadi antum jangan putus asa, doa inilah bisa memecah, bisa menggeser gunung. Walau anna hadzal Qur'an suyirat bil jibal. Coba Al-Qur'an yang di sana isinya adalah ini doa dan yang lainnya. Bahkan saya sering katakan doa bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Antum cek, mustahil tidak, orang bisa perlu keluar dari perut ikan. Ini udah ditelan berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, keluar. Orang sudah tua renta, Allah karuniakan putra ya kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ayub yang sudah sakit hampir 18 tahun, akhirnya dia mengadu kepada Allah. Allah berikan kesembuhan lewat apa? Doa. Wadhkur abdana ayyuba idznada rabbahu idznada. Maka doakan orang tua antum, paman antum, siapapun keluarga antum yang belum mendapatkan hidayah.
Kemudian hadiah kaset, ya kalau sekarang VCD dan yang lainnya, apalagi antum kasih hadiah buku, saku, ya buku seperti Intisari Ajaran Islam karya Syekh bin Baz kecil. Jadi antum kalau ngasih hadiah buku orang awam jangan yang gede-gede, yang buku ini aja kebesaran, apalagi kasih Riyadhus Shalihin, merem-merem dia. Waduh, kasih hadiah Bulughul Maram buat hiasan dinding itu nanti. Hiasan almari, terus kotaknya dibuat untuk wadah jangkrik. Kenapa? Karena dia lebih sayang burung daripada buku. Ya, penengan majalah Islami, berkunjung ke rumah orang soleh, diajak anak istri ke orang-orang soleh. Terus berdakwah dengan keteladanan. Yang penting antum terus kasih keteladanan, kasih contoh, ya, kasih sekarang ini suri tauladan yang baik. Nah, 7, berdakwah melalui media digital sekarang. Ya, ada WA, ada macam-macam, ini dimanfaatkan. Jalan utama membuka hati ini. Jadi yang paling penting, Pak, mereka itu menerima kita, membuka hati mereka untuk kita. Karena orang itu kalau sudah kunci summum bukmun umyun, repot. Sehebat apapun cara dakwah kita, selembut apapun cara penyampaian kita, sehebat apapun dalil-dalil yang hadir di depan mereka, nutup summun bukmun umyun. Maka cara untuk membuka hati, 1, senyum dan wajah ceria, tegur, sapa, senyum, itu dibiasakan. 6 ya, tegur, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar, itu dibiasakan. Kedua, bercanda dengan keluarga, biasa. Berkelakar, bercanda, tidak ada cara. Kita bikin tidak ada cara. Ya, tidak ada kesan yang sudah ngaji seperti ini, yang belum ngaji seperti ini, enggak. Biasa. Mereka antum hadir di acara keluarga mereka. Ketiga, menyebarkan salam, afsus salam. Ketika kita ketemu, assalamualaikum. Ketika kita silaturahmi, assalamualaikum. Perpapasan, assalamualaikum. Itu aja sudah dakwah. Karena siapa yang mengucapkan assalamualaikum dapat 10, warahmatullah 10 lagi, wabarakatuh 10, 30. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala, ya. Keempat, hadiah dan ucapan selamat, tapi pada saat umpamanya lahiran itu. Jadi jangan pas pada waktu ulang tahun, jangan. Nih, ulang tahun itu tradisi non muslim, bukan tradisi kita. Kita ketika tambah umur, makin tunduk, makin merenung, makin takut sama Allah. Karena Allah nanti akan menanyakan umur-umur yang kita habiskan per detik. Makanya la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al al arba. Tidaklah bergeming kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4, di antaranya an umrihi. Makanya pada saat mungkin dia lulus ujian, waktu bagus. Pada saat dia dalam keadaan sembuh dari sakit, kita ucapkan, kita kasih hadiah, insyaallah. Tahadu tahabu. Kelima, memberi bantuan kepada keluarga. Ya, bantuan terutama materi, masya Allah Pak ya. Mereka itu sangat terkagum, sangat tersentuh dengan bantuan-bantuan materi. Jangan remehkan. Bantuan sekecil apapun, hanya 50.000 mungkin, hanya 1 kresek sembako, hanya sekedar antum sekarang ini masya Allah bayarkan SPP anaknya yang ngadat, itu sangat berharga, bernilai di dalam kehidupan. Dari situlah hatinya akan terbuka. Berikutnya yang bisa membuka hati cukup ya, cukup. kelima, memberi bantuan. Nah sekarang ini ada problematika, ini nanti antum bisa baca secara detail. Antipati keluarga terhadap dakwah, ini pasti, ini problematikanya. Kemudian kedua, media haram di rumah. Kadang-kadang ada yang masya Allah ya, di rumahnya itu berbagai macam mungkin patung ini ya. Ini butuh sikap tersendiri. Rumah dan yang ikhtilat, apalagi suami istri masih nunut rumah indah orang tua.
Rumah apa itu namanya? Rumah mertua indah. Itu harus secepatnya pisah ya Pak ya. Nah keempat, orang tua menentang dakwah ya. Ini juga Masya Allah ya, orang tua entah laki entah perempuan ya. Keluarga cuek dengan maksiat ya. Dengan ada yang enggak sholat, ada yang narkoba, ada yang mungkin Masya Allah ya enggak jilbaban, ini semuanya cuek dengan maksiat. Nah, karena orang tua berpenghasilan haram, ini semua solusinya kita sudah sampaikan di sini, antum baca. Tapi gimana? Ini dijawab. Kalau dijawab kita pulang sampai selesai, kalau enggak pulang bareng-bareng. Jangan anak jawab antum pulang, ya. Itu namanya enggak adil. Baik. Bagaimana menyikapi suami yang masih suka lalai? Lalai apa ya? Kadang berlebihan. Lalai apa ini? Main HP. Saya kira yang penting dia itu tidak lalai sholat. Tidak lalai menjalankan hukum-hukum, kewajiban-kewajiban agama. Nah soal HP tinggal ada kesepakatan. Kalau bisa, apalagi suami sibuk kerja, kalau sudah pulang masuk pintu HP mati. Liburan banyak offline. Karena apa? Karena kadang-kadang sebagian istri itu lebih sering melihat muka HP daripada muka suaminya. Sehingga ketemu suaminya di jalan lupa. Mbak, kok suaminya sendirian tuh? Mana nggak ada tadi? Oh bukan tuh. Padahal suaminya. Masya Allah. Itu. Begitu juga suami kadang-kadang udah di rumah Pak, liburan. Minta kopi, dibikinin kopi lewat WA coba. Dek, bikinin kopi WA. Masya Allah. Aduh, parah ini. Ya. Terus ciptakan kebersamaan gini ya, sesekali makan bareng sama anak. Ya nggak harus mahal. Ya kalau duit lagi bokek ya bakso semangkok berdua kan romantis kan. Itu kan. Kita pantau makan anaknya, adab anaknya, ngobrol untuk mencairkan suasana. Yang tidak kalah pentingnya nanya sekolah anaknya, gimana di kelasnya, temannya, gurunya. Nanya kamu kelas berapa sekarang? Masya Allah bapak hebat banget. Nggak tahu kelas anaknya. Jangan-jangan nanya, ini nomor berapa? Ini saking banyaknya istri 4, anaknya 36. Nah itu baru wajar gitu loh. Oh anak cuma 7, istri 1, nanya nomor berapa itu kan. Keterlaluan itu. Afwan Ustadz, batasan keluarga itu sampai manakah? Keluarga yang konteksnya tanggung jawab neraka surga itu anak istri. Tapi kalau keluarga konteks menyampaikan dakwah dan tanggung jawab dakwah itu keluarga secara umum. Makanya Rasulullah ketika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, istri anak yang ditekankan. Tapi wa andzir ashiratakal aqrabin, dakwah dipanggil keluarga besarnya. Artinya ketika seorang itu wajib menyampaikan dakwah, orang lain aja antum kasih kebaikan itu, apalagi keluarga antum, maka utamakan keluarga antum. Berikutnya, bagaimana cara memaksimalkan merasakan nikmat hidayah bagi yang dari kecil alhamdulillah belum merasakan pahitnya kesesatan dan maksudnya apa? Antum merasa tidak sesat ini sebetulnya bahaya. Makanya siapa yang mengatakan alim sebetulnya dia itu jahil, dan siapa yang mengatakan ahlul jannah fahuwa finnar. Dan ini dalam bahaya. Ya, sekarang antum harus tajamkan. Dengan cara apa? Apakah Islam saya dari kecil ini
senikmat Islam mu'allaf yang mereka sekarang ini, Masya Allah, telah menjadikan bagian Islam itu menjadi bagian daripada prinsip hidupnya. Jangan-jangan kita cuma menjalani tradisi, kebiasaan, dan juga menjalani monoton kehidupan. Hanya sekedar sholat ke masjid selesai. Coba sekarang antum cek kiprahnya mereka-mereka yang mu'allaf. Ya, membangun masjid, menyantuni yatim piatu sampai ribuan, ya, memberikan kesempatan kerja bagi mereka. Ini merupakan satu hal yang perlu kita, la hasada illa fisnatain, tidak boleh kita itu hasad kecuali terhadap dua orang. Apakah kita sekarang ini keluarga kita sudah menghafal Al-Quran seperti si fulan-fulan yang baru sadar kemarin? Yang bisa anaknya semua hafal Al-Quran. Kekurangan-kekurangan inilah yang kita jadikan sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan. Makanya betul kata Rasulullah, untuk dunia lihatlah di bawah, untuk akhirat lihatlah ke atas. Itu ya, seperti itu. Antum cek. Ya. Ustadz bagaimana mendakwai suami untuk menghentikan merokok, susah sekali. Nah ini, minum dulu mas. Sebetulnya menghentikan rokok itu mudah sekali. Suaminya suruh ngisep apinya, mati langsung. Nah kan berhenti, yakin berhenti. Besoknya udah nggak mau lagi. Itu cara jalan pintas untuk menghentikan rokok. Kalau sekarang cara-cara normal, cara-cara sekarang ini wajar, memang susah. Untuk menghentikan rokok harus dengan cara ekstrim. Ya. Memang rokok itu banyak membawa positif. Positif kanker, positif jantung, positif apa? Paru-paru, dan jelas positif bokeknya. Ya. Coba bayangkan antum mikir. Tapi memang susah juga perokok disuruh mikir, Pak. Apalagi kalau lagi ngerokok itu nggak ada yang dipikir. Ya, nggak ada yang dipikir. Pokoknya seneng. Makanya yang penting happy. Itu kan prinsip perokok. Tapi gini, antum ingatkan ekonomisnya. Coba, sekali ngerokok 20.000 kali 30 berapa? Jumlah perokok di Indonesia, Pak, andaikan yang rokok itu 100 juta. Berarti tiap hari 1 triliun uang dibakar. Masya Allah. Coba sekarang 1 bungkus rokok, antum jangan nunggu 1 tahun, 1 bulan aja. Antum lempar ke lapangan tenis. Satu tiap hari. Sebulan kira-kira berapa itu? Masya Allah. Apalagi setahun, itu antum bakar coba. Kalah pabrik rokok dibakar. Terus kemudian kenapa orang ketika ngerokok cari tempat yang kotor? Ke toilet, ya kan? Kenapa? Paling enak ngerokok itu di kapan? Ya jangan nggak ngaku. Pengalaman saya dulu ngerokok itu enaknya cuma 2. Ketika sama makan pedes, iya kan? Jangan bohong. Gitu. Itu. Loh, kenapa? Semua orang itu kalau mau masukkan barang ke mulut harusnya menghindar dari toilet. Lah ini kok masih malah nyari? Kalau nggak satu spesies nggak mungkin. Kan jadi sedep kan satu spesies. Pakai limbok, lali bapak, lali limbok, lali konco. Masya Allah. Dan Masya Allah seumur-umur jarang mijetin istri. Ini rokok dipijet-pijet, ngapain itu? Itu kan gitu. Nah ini hentikanlah, gak ada manfaat. Ngotorin rumah antum udah sumpek asap rokok, coba bayangin. Membunuh pelan-pelan anak antum yang masih bersih, fitrah, murni. Ya, yakinlah kalau antum menghentikan karena Allah, hilang. Anak dulu itu Pak, hanya karena Allah. Ya Allah, ini anak kalau ngerokok terus akhirnya kamar dan tiap tempat yang jatuh pandangan saya tulis
merokok bahaya, merokok mati, merokok itu semua nambah. Akhirnya hilang. Dan untuk 7 tahun jangan bermajlis sama orang yang rokok. Karena gini Pak, ketagihan kecanduan rokok itu baru berhenti 7 tahun. Kalau narkoba 12 tahun. Kalau porno 15 tahun. Ini waktu tenggangnya. Boleh enggak menghadiri walimah akan walian umroh yang diadakan oleh orang tua sementara sudah didakwahkan namun orang tua belum? Ya hal-hal yang seperti ini disarankan, diarahkan. Lebih daripada itu antum jangan memaksakan ya. Ana kerja di Bogor dari Senin sampai Jum'ah. Apakah boleh sholat qashar selama di Bogor? Antum jangan qashar permanen. Gini loh Pak, qashar itu untuk safar. Antum di sana sudah mukim, meskipun status merantau. Tapi keadaannya, kondisinya, dan sekarang tampilan orang mukim. Antum keluar masuk pabrik ke tempat kos normal, makan normal, ke sono sini nggak bawa bekal, nggak bawa ganti pakaian kan? Antum sholat normal. Makanya Syekh bin Baz menyarankan bagi para perantau, jangan mentang-mentang musafir kalau sudah di tempat kampungnya terus nggak sholat Jumat, anak musafir, nggak ke masjid, anak musafir, tapi di rumah ongkang-ongkang, duduk-duduk, layah-layah sambil ngerokok. Gak boleh. Antum datang ke masjid. Merantau, pulang kampung, musafir itu hanya status. Tapi keadaan normal ini tetap ke masjid. Apalagi tidak ke masjidnya antum menimbulkan fitnah apa? Orang ini giliran udah merantau ke Jakarta, udah ikut aliran sesat, gak sholat ke masjid. Padahal dia nggak paham, orang awam. Ada qashar, ada jama'. Apalagi antum kondisinya normal ke masjid. Ya. Jadi yang dianjurkan qashar itu ketika antum lalu lalang ke Bogor, Bandung. Saat di jalan istirahat. Itu namanya safar dan butuh qashar. Ada pun jama' itu untuk suatu kebutuhan. Makanya Rasulullah itu tidak pernah jamak permanen kecuali Muzdalifah sama Arafah. Selain itu melihat kebutuhan jarang sekali kalau qashar permanen, karena ada safar ada qashar, tapi ada kebutuhan ada jamak. Oleh karena itu jamak itu tidak harus safar, bisa saja tidak safar dianjurkan jamak. Contoh, ada dokter operasi besar, biasanya berapa operasi besar? Rata-rata 6 sampai 8 jam. Mulai operasi jam segini. Pasti nanti duhur sampai asar 14. Antum jamak. Sebagai dokter operasi, karena nggak mungkin antum harus belek terus pergi. Ana sholat dulu ya. Mati pasien antum. Ya. Udah ana sholat dulu. Antum selesaikan sampai selesai, ada waktu sholat enggak jamak. Jamak itu berubah waktunya sholat. Kalau qashar berubah bentuknya sholat. 4 jadi 2. Kalau jamak waktu yang 2 digabung jadi 1. Tetap 4. Contoh wanita yang istihadah, pendarahan, jamak silakan. Begitu juga orang yang sedang opname di rumah sakit, jamak. Tapi tidak qashar ya. Itu. Silaturahmi di lingkungan kami. Bentuknya arisan, jadi tulisannya jelek banget ya Mas. Anak pilih yang bagus lah Mas. Izin pertama, bagaimana cara mendakwai istri yang sering menolak ajakan suami untuk berhubungan? Wah ini gampang nih, antum tinggal nikah lagi udah insya Allah. Sampai si suami sering kesel dan menahan hasratnya. Ini saya ingatkan, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kenapa wanita yang menolak ajakan suami itu sampai dikutuk malaikat? Coba bayang. Padahal asli hubungan itu adalah apa? Mubah. Sebanter-banternya itu sunnah.
La'anat hal malaikah loh. Karena apa? Karena tertundanya hubungan intim itu menimbulkan banyak negatif. Karena hubungan atau kebutuhan biologis itu tidak seperti apem yang waktunya bisa sehari. Tidak seperti payem, apa itu? Apa? Iya, bisa berminggu-minggu tinggal kantongnya aja yang aman. Bisa juga seperti cendol, tinggal dimasukin kulkas. Ini umurnya nggak lebih dari 5 menit. Kalau 5 menit sudah nggak ada reaksi, tanggapan, maka udah habis. Yang ada apa? Puyeng, marah. Nah ini, makanya hadirin sekalian, kenapa sampai la'anat? Sehingga para ulama bukan hal yang tabu membahas masalah pentingnya keluarnya mani dengan cara berhubungan intim. Rasulullah aja nggak malu mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam kemaluan di antara kalian itu ada sedekahnya. Kenapa? Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbisul Iblis, faedah hubungan intim itu minimal 3. 1, memenuhi hubungan biologis dengan cara yang bersih, selamat, dan juga paling bagusnya. Kedua, ini mendapatkan keturunan. Dan yang ketiga, untuk keluarnya mani ini akan menstabilkan berbagai macam kejiwaan psikologi seseorang. Makanya kenapa rata-rata bujangan itu penyakitnya pusing. Walaupun sudah habis Panadol 10, pusing. Itu. Pernah Anda mendapatkan salah satu ikhwan seperti ini, bolak-balik pusing. Ternyata setelah menikah habis, selesai pusingnya. Berarti tertahannya mani itu biasanya ke dada, sesak, terus ke otak. Coba lihat itu. Urutannya ke sana, bukan ke kaki. Ke dada, ke otak. Kenapa? Kan tempatnya mani di mana? Bainas sulbi wat taraib. Ketika tertahan, bukan ke kemaluan, naik ke dada, kemudian ke otak, bahaya. Makanya tidak boleh menolak itu. Paham? Ya bukan antum yang harus paham, yang sebelah sono. Itu ya. Saya seorang suami yang sudah dipisahkan jarak dengan istri dan 2 orang anak. Disebabkan karena intervensi dan otoriter dari mertua. Saya sudah bersikap sebagaimana seharusnya seorang muslim. Anak menantu terhadap mertua, berusaha berkata baik, bersikap sopan. Saat ini istri saya dan anak-anak tinggal bersama mertua saya. Sudah berkali-kali ingin menjemput, namun saya harus mengikuti keinginannya yang bertolak belakang dengan prinsip agama. Awal pernikahan saya sudah mengikuti keinginannya. Ini kan sebetulnya suami istri harus mengikuti suami. Sebelum Anda menyalahkan mertua, sebelum menyalahkan orang lain, kenapa istri antum bertahan sama ibu bapaknya? Alhamdulillah sikap-sikap antum ini sudah bagus. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hasil kebaikan nanti suatu ketika. Ya. Tapi begini Pak, antum harus bersikap tegas. Tegasnya apa? Antum bawa keluar istri antum berumah tangga secara normal di rumah meskipun kecil sempit. Kenapa? Karena antum tidak akan bakal bisa menegakkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa selagi masih dekat dengan mertua. Makanya kelemahan itu. Kalau dia tidak mau diajak, maka berarti tidak baik, tidak solihah. Karena definisi solihah itu setelah ayat itu Allah mengatakan apa? Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi
tunduk taat kepada Allah, suami di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Udah. Setelah itu antum mohon petunjuk kepada Allah, istikharah. Ya. Karena ini menikah seperti ini bahaya. Antum tidak punya qawama. Intinya gini Bapak Ibu sekalian. Ketika menikah, yang menjadi pemain itu suami istri. Orang lain itu penonton. Dan penonton jangan sekali-kali nendang bola. Kacau balau nanti. Makanya ketika menikah Rasulullah mengatakan kepada perempuan apa? Innahu jannatuki wa nuruki. Sesungguhnya suamimu itu surga neraka. Apalagi maaf nanti kalau sudah jatuh ke anak Pak. Anak itu kalau di tangan kakek nenek itu banyaknya kasih daripada sayang. Kalau sama ibu tanpa bapak banyaknya sayang daripada kasih. Kalau sama kakeknya neneknya minta apa aja kasih. Minta cilok kasih, minta ini kasih, banyak kasihnya. Kalau maknya minta baju sayang, masih aja di rumah, beli lagi. Minta sepatu bu, sayang tuh di rumah masih ada, beli lagi, ini kan gitu. Banyak, harusnya mendidik itu kan kasih sayang. Ini kasih tok, ini sayang terus. Nah, suami istri hadir itu penting. Makanya Pak, kenapa suami istri itu hadir di dalam kehidupan anak? Karena anak itu kalau keseringan sama ibunya yang menonjol nanti feminimnya. Kalau sama bapaknya tok maskulinnya. Makanya kalau bapak sama ibu hadir secara bergantian, maka kelenjar maskulin sama feminim ini akan stabil. Makanya nanti nggak jadi bencong, nggak jadi galak kan gitu. Banyak guru TK juga begitu. Kenapa harus ada lagi perempuan? Karena itu pembentukan. Gimana caranya menasihati anak-anak yang suka mendengarkan musik dan sulit untuk disuruh sholat padahal sudah pada balik. Ini tadi ya Pak ya, saya berpesan antum segera mungkin ya, sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, antum bawa istri antum, anak antum. Siapkan rumah, sebaik-baik rumah adalah rumah kita sendiri. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Rasulullah coba bayangkan, keluarga yang dipentingkan, bukan orang lain. Mertua itu nomor sekian. Kalau tidak bisa antum putuskan. Karena pernikahan yang seperti ini dilanjutkan tidak banyak faedah. Karena apa? Pilar-pilar rumah tangga tidak tegak. Oke. Sekarang anak tidak sholat. Bapak Ibu, anak sekarang ini jangan dianggap hasil yang ada itu permanen. Orang tua sekarang itu yang penting terus memproses pendidikannya. Terus cara menghadapi anak umur 0 sampai 6 tahun, perlakukan dia seperti raja, artinya penuhi kasih sayang, layani, manjakan, wajarnya seperti anak. Diajak main, ditemani. Makanya kalau anak ada orang tua naik mobil-mobilan kan malu kan, demi dampingi anak. Jadi wajar-wajar saja. Rasulullah SAW ya, kalau main kuda-kudaan sama sahabatnya ya aneh. Tapi Rasulullah pernah ya merangkak dinaikin punggungnya sama Hasan Husain demi menghibur anak itu. Makanya ketika saat khutbah digendong, saat sholat naiki punggungnya seperti raja. Karena raja itu tidak ada kata jangan dilarang. Makanya kalau anak umur-umur apalagi 0 sampai 4 tahun itu jangan sering memberi komando silakan, jangan, harus, jangan. Kasih bahasa-bahasa pendidikan, contoh tidak cocok, tidak sesuai, ya, kurang baik. Demi apa? Pembentukan. Dan tanamkan sikap-sikap nilai. Nah nanti umur 7 sampai 12, ya, ini perlakukan seperti tawanan. Sudah mulai ada aturan-aturan, etika adab, tata krama, tata cara. Nah anak itu biasanya fluktuatif Pak. Ini perbedaan umur. Kenapa anak-anak umur
rata-rata 12 sampai 18 itu ngelawan. Karena hormonnya sedang naik tajam. Dari situ malas, pemarah, ngelawan, itu menjadi watak utama anak. Makanya ketika sekarang umur ya SMA lah ya, itu perlakukan seperti sahabat. Tidak ada otoriter lagi, tidak ada pendekatan-pendekatan pokoknya harus, tetapi coba bersikaplah Anda seperti sahabat dia. Dari sanalah kita akan pelan-pelan bisa menguasai hati anak dan bisa mengambil hati anak, dan pada akhirnya kita bisa masuk. Bohong saja, doktrin apa saja, termasuk bapak menginginkan anak sholat kalau kita belum diterima oleh anak. Untuk supaya diterima oleh anak, pahami tadi fase-fase umur. Umur TK, SD beda, SMP beda, SMA beda. Dari situlah insya Allah kita akan tetap optimis untuk merubah anak. Ya. Ayah saya sudah berumur 63 tahun. Selama hidupnya belum pernah sholat dan sampai sekarang belum belajar sholat, belum bisa ngaji. Saya selalu ngajak untuk belajar sholat, mengaji, tetapi beliau hanya bilang nanti. Apa yang harus Pak, cara mengajak antum, mungkin saja orang tua ini takut ke masjid. Atau mungkin nggak punya sarana prasarana, atau kalau ingin sholat susah bacaan-bacaannya. Bilangin aja yang mudah-mudah, Pak, yang penting sekarang gerakannya aja. Bacaan nanti nomor sekian. Suruh sholat duhur 4 rakaat, diajari asar 4 rakaat, didekati terus, dan jangan bosan sekali 2 kali. Setiap ketemu, setiap telepon, setiap ada waktu silaturahmi, ingatkan sholat. Ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk. Kalau tidak, Allah akan membebaskan kita dari tanggung jawab, yaitu apa? Dakwah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu menjauh Ustaz, amin. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bermuamalah dengan orang tua yang masih percaya orang pinter melancarkan rezeki? Waduh, ini khusus ini ada. Waktunya jelasin singkat berat ya. Cuman gini, berdasarkan pengalaman saya, bapak saya itu dulu dukun juga. Jadi ya macam-macam ya, pokoknya dukun iya, pimpinan torekot iya, mimpin tahlilan iya, pokoknya lengkap deh. Pokoknya paketnya paket lengkap. Itu dulu untuk khusus ini, mana ini tadi? Orang pinter, kita jelaskan. Dia manusia, lihat aja anaknya sakit, nggak bisa ngobatin tuh. Intinya orang tua harus kita tunjukkan fakta. Bicara fakta, begitu terus. Dulu Pak, saya ketika saya menghentikan kebiasaan ziarah Wali Songo, kan saya minta uang ke saya, kirimin duit untuk ziarah Wali Songo. Bah, ngapain ke Wali Songo? Ya ziarah kubur. Lah ngeliat kuburan aja jauh-jauh, terus sebelah rumah banyak, tuh, ya, kan gitu. Ya beda, itu kan orang keramat macam. Kalau sekarang mau ziarah kubur untuk apa? Mendoakan. Kalau mendoakan dari jauh cukup enggak? Yang mendengarkan doa ini Allah apa sih? Penghuni kubur. Ya si penghuni Allah lah. Ya sudah, doakan dari sini kan bisa. Kalau nanti kecelakaan, bisnya masuk jurang, mati apa yo? Kita ajak dialog, kita kasih dalil-dalil realistis dan yang logis. Mikir dia. Itu caranya. Karena antum kasih dalil seomjok belum bisa. Kasih fakta. Fakta ini. Wah, kita tunjukin nih ziarah kubur Wali Songo, masuk jurang. Nah ini kan itu. Itu nyari duit ini susah. Coba kalau kita gunakan infak guru-guru madrasah yang nggak dapat gaji itu, baru ingat dia. Diajak berpikir.
bagaimana cara mendakwai dakwah sunnah adik kandung anak yang sekarang sedang tinggal di negara kafir? Ya, antum share beberapa video, tulisan-tulisan, telepon, pesan-pesan itu yang bisa kita lakukan. Ini banyak banget mas. Jam berapa Pak? Udah cukup? Ini kita jawab di waktu yang belum jelas kapannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.